Shalom orang-orang yang diberkati Tuhan. Bertemu kita kembali dalam ibadah di rumah kita masing-masing pada saat hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami siap mendengarkan Engkau berbicara ya Tuhan. Kami membuka setiap hati dan pikiran kami, mengizinkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang mimpi. Apa itu mimpi di dalam kekristenan? Mimpi ini sama ini seperti pewahyuan. Mimpi ini bisa dikatakan juga visi. Alkitab berkata dalam Amsal 29 ayat 18, tanpa pewahyuan maka liarlah rakyat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mau bicara tentang mimpi, kita bisa melihat tokoh Alkitab, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian 37, Alkitab mencatat tentang kisah hidup Yusuf. Bagaimana seorang Yusuf dengan tekun menerima dan menyatakan mimpinya dan menyatakan visinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf ketika dia berumur 17 tahun adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh orang tuanya. Karena begitu orang tuanya memberikan perhatian kepada dia, sehingga ke-11 saudaranya atau abang-abangnya dan satu adiknya merasa jealous atau cemburu atau iri hati. Dalam keadaan yang seperti ini, keadaan ketika saudara-saudaranya membenci dia, dalam Kejadian pasal 37 ayat 4 dikatakan, ini yang menjadi konteks kita pada saat pagi hari ini, bahwa Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia sangat dikasihi oleh orang tuanya. Nah, pada satu ketika di ayat 7 dikatakan Yusuf bermimpi, dan ketika dia bermimpi, dia menyampaikan mimpinya ini kepada abang-abangnya. Yang saya percaya dalam hatinya, saya perlu nggak sampaikan mimpi ini kepada abang-abang saya, karena abang-abang saya sangat tidak menyukai saya. Karena mimpinya demikian, saudara. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, aku punya mimpi. Mimpiku ini adalah ketika kita di ladang, berkas gandumku itu bangkit berdiri tegak, dan ke-11 berkas gandum, abang-abang semua sujud atau tunduk kepada berkasku tersebut. Ketika abang-abangnya mendengar mimpi ini, abang-abangnya Alkitab mencatat semakin benci. Tadi dia sudah dibenci karena dia dikasih orang tuanya, sekarang dia semakin dibenci karena cerita mimpinya ini. Saya nggak tahu, mungkin kalau dalam keadaan konteks sekarang, mungkin Yusuf ini akan dibully oleh abang-abangnya. Tukang mimpi, tukang mimpi. Tapi Yusuf ketika dia mendapat mimpi ini daripada Tuhan, dia tetap konsisten. Dia percaya bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang sangat penting. Sehingga suatu malam di ayat 9, dia bermimpi lagi, saudara-saudara. Di ayat 9 dikatakan bahwa Yusuf bermimpi lagi. Dan kali ini mimpinya sedikit berbeda. Tapi Yusuf memutuskan untuk menceritakan kembali kepada abang-abangnya yang sudah membencinya. Dan kali ini dia tidak hanya bercerita kepada abang-abangnya, dia bercerita kepada orang tuanya. Mimpiku demikian, bahwa ada matahari dan bulan serta 11 bintang. Sangat akurat, saudara-saudara, 11 bintang. Dan abang-abangnya merasa tersinggung karena dikatakan matahari, bulan, dan 11 bintang ini sujud menyembahku. Sehingga apa yang terjadi? Ketika abang-abangnya mendengar mimpi ini, maka dia semakin benci, semakin membenci Yusuf. Tetapi Yusuf, dia percaya dia mendapatkan mimpi daripada Tuhan, dan dia tetap mengatakan mimpinya itu kepada abang-abangnya, dan dia hidupi mimpi tersebut. Dan dia percaya bahwa mimpi ini terjadi, saudara-saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Pada saat Yusuf berumur 17 tahun, pada 31 tahun kemudian waktunya Tuhan menggenapi mimpinya Yusuf. Saudara-saudara atau jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari ketika engkau memiliki mimpi yang daripada Tuhan, visi yang daripada Tuhan, pewahyuan yang daripada Tuhan, cara satu-satunya engkau menghidupi mimpi dan pewahyuan itu adalah engkau sering memperkatakannya. Engkau perkatakan kepada orang-orang di sekitarmu, engkau perkatakan kepada orang-orang di kantormu, engkau perkatakan di keluargamu. Karena mimpi atau visi yang kita terima dari Tuhan, pada waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan jawab dan menjadi kenyataan. Saudara-saudara, saya berharap lewat firman Tuhan yang singkat ini,
Saya percaya setiap jemaat yang memiliki mimpi atau bahkan mungkin mimpi atau visimu yang pernah Tuhan berikan kepadamu sudah mungkin mulai mati, atau engkau sudah tidak mengingat lagi mimpi itu. Tapi biar lewat firman Tuhan pada saat pagi hari ini engkau kembali diingatkan, biar lahir kembali mimpi itu menjadi penyemangatmu. Engkau bersemangat untuk menjalani kehidupan ini, bahwa ada pewahyuan yang Tuhan berikan kepadamu. Bagaimana kita bisa menerima pewahyuan daripada Tuhan? Saudara, koneksi terus kepada Tuhan, intimasi kepada Tuhan, lewat pujian penyembahanmu, lewat waktumu menyendiri kepada Tuhan. Ketika engkau mendengarkan Tuhan berbicara kepadamu, lewat perenungan firman Tuhan, baik perenungan firman Tuhan yang engkau baca dari Alkitab, maupun perenungan Tuhan yang kau terima dari gembalamu. Biar ini menjadi hidup di dalam rohmu, dan menjadi satu kekuatan. Karena saudara, visi atau mimpi ini bisa menjadi menggerakkan kehidupan kita, menggerakkan perjalanan iman kita. Dan biarlah imanmu selalu dibangun di atas firman Tuhan, mimpi atau pewahyuan daripada Tuhan. Perkatakan mimpimu kepada sekitarmu, dan dalam waktunya Tuhan akan menggenapinya. Saya akan berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya berdoa apapun yang menjadi impianmu, harapanmu, cita-citamu, visimu, saya berdoa supaya dalam waktunya Tuhan genapi itu terjadi di dalam hidupmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan kepada setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Apapun yang menjadi harapan kami, impian kami, keinginan kami, Tuhan kabulkan dan penuhi dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.